guys, kali ini kita akan memanjakan diri dengan menyelusuri lorong-lorong bersejarah yang ada di kota Yogyakarta. Nah, tapi dolan kali ini bakal beda vibes-nya karena kita akan cobain armada baru yang ada di belakangku nih, Jogja Heritage Track. Kalian penasaran? Let's go kita coba! Dalam rangka mempromosikan wisata kota Jogja, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis menyediakan transportasi secara gratis nih. Namanya Jogja Heritage Track. Wow, keren ya guys. Pertama, kita bakal diarahin ke JTTC untuk titik kumpul nih guys. Bus ini memiliki 2 unit. Warna kuning adalah bus Malioboro dan warna merah adalah bus Keraton. Masing-masing memiliki rute yang akan melewati Sumbu Filosofis. Desain interiornya pun nggak kalah menarik, apalagi kacanya, kayak lagi ada di kereta panoramik kan guys? Nah guys, jadi gimana? Kalian penasaran nggak sih sama apa aja yang bakal kita dapetin saat menggunakan fasilitas ini? Tentunya kita bakal mengenal sejarah dengan cara yang fun dong pastinya. Katanya kali ini kita bakal melewati warisan budaya dunia menurut UNESCO. Mending kita langsung cari tahu aja yuk. Per tahun 2023, UNESCO telah menetapkan Sumbu Filosofis Yogyakarta sebagai salah satu warisan budaya dunia. Nah, Sumbu Filosofis ialah semacam satu sumbu imajiner lurus yang menghubungkan Tugu Jogja, Keraton Jogja, dan Panggung Krapyak. Kawasan Sumbu Filosofis Jogja melambangkan falsafah Jawa, yaitu Sangkan Paraning Dumadi, alias daur hidup manusia. Setelah banyak mengetahui tentang Sumbu Filosofis, aku makin penasaran nih, apa sih hubungannya Sumbu Filosofis dengan daur hidup manusia? Mungkin kita langsung aja dengar penjelasan dari edukatornya yuk. Baik, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu mengenai Sumbu Filosofis Yogyakarta. Jadi Sumbu Filosofis Yogyakarta ini merupakan sebuah konsep tata ruang yang dibangun oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I untuk membangun kota Yogyakarta, di mana beliau membangun kota Yogyakarta itu menggunakan konsep dalam ajaran hidup yang menjelaskan mengenai asal mula dan tujuan hidup manusia, Mbak. Mungkin saya jelaskan satu persatu ya. Jadi beliau atau Sultan Hamengkubuwono I ini membangun kota Yogyakarta dari Tugu Yogyakarta, Keraton dan juga Panggung Krapyak ini terhubung menjadi satu garis lurus, Mbak. Kemudian menjelaskan mengenai daur hidup manusia, yaitu konsep Sangkan Paraning Dumadi. Di mana mungkin sangkan ini artinya asal, paran ini artinya tujuan, dan dumadi ini artinya kehidupan. Jadi dari Sumbu Filosofis ini kita akan mempelajari mengenai asal mula dan tujuan hidup manusia. Nah, ini dibagi menjadi dari dua sudut pandang, Mbak, yaitu dari Tugu Yogyakarta menuju ke Keraton Yogyakarta. Ini menjelaskan mengenai Paraning Dumadi atau tujuan hidup manusia. Sedangkan dari Panggung Krapyak menuju ke Keraton Yogyakarta itu menjelaskan mengenai asal-usul kehidupan manusia. Jadi seperti itu, Mbak. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Oh iya guys, balik cerita lagi nih tentang rute Panggung Krapyak. Kalian tahu nggak sih apa itu? Dulunya Panggung Krapyak merupakan tempat raja untuk berburu loh. Berburu apa? Yap, berburu rusa. Di bagian atas bangunan terdapat kotak-kotak kecil yang dulunya kotak tersebut digunakan raja untuk nginceng binatang buruannya. Halo semua, kenalin aku Tika dari Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Heri Purwanto, saya berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Halo teman-teman semua, nama aku Zafira, aku asal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah salah satu istilah yang digunakan untuk merepresentatifkan kota Yogyakarta.
Jadi semua keistimewaannya, keselarasannya, dan semua keindahan yang ada di Yogyakarta terangkum dalam satu Sumbu Filosofi Yogyakarta. Garis imajiner ya dari pantai selatan sampai ke Gunung Merapi. Aku pernah baca-baca juga terkait hal itu, tapi menurutku itu menggambarkan suatu kehidupan ya, siklus kehidupan di mana dari kelahiran sampai kematian. Satu yang paling aku ingat adalah Tugu Golok Gilik yang ada di dekat Tugu Yogyakarta. Tapi kalau secara keseluruhan aku melihatnya itu sebagai landasan atau ya kita bilang sebagai fondasi lah dari tradisi kearifan lokal dan juga budaya di Jogja yang mana pada akhirnya membuat Jogja itu istimewa sebagaimana namanya. Merapi. Jadi simbol segitiga menunjukkan salah satu tempat ikonik yang ada di Yogyakarta, yaitu Gunung Merapi. Gerakan tangan ini sama ini. Karena itu menurut saya, kenapa pilih memoji itu? Karena menurut saya Sumbu Filosofi Yogyakarta ini sebuah cerminan dari kearifan lokal Yogyakarta, di mana itu menumbuhkan rasa cinta masyarakatnya terhadap budaya Yogyakarta. Kalau untuk menggambarkan Sumbu Filosofi Jogja sendiri, aku akan pilih untuk menggambarkannya sebagai lilin. Karena kenapa? Ketika kita bicara tentang sumbu itu nggak akan jauh sama yang namanya cahaya ataupun terang ya. Dan kenapa aku memilih lilin? Karena ya aku rasa bahwa sebagai landasan itu sendiri, akhirnya Sumbu Filosofi Jogja akan memberikan pakem ataupun arahan terhadap bagaimana pengembangan kebudayaan ataupun Yogyakarta secara keseluruhan. Nah, jadi gimana guys? Setelah mendengar cerita di setiap sudut kota Jogja, rasanya aku pengen banget nih mampir di setiap sudutnya. Bukan hanya pengalaman seru, namun banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan. Habis ini enaknya kemana lagi ya guys? Jangan lupa buat saksikan terus. Aku Yuniar and see you guys!